Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis dari kualitatif. Jadi sebelum saya membahas tentang jenis-jenis dari kualitatif, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filda Febriana Syokain, kelas A dari Prodi Psikologi Kristen, dan saya sekarang semester 5. Baik, kita masuk dalam presentasi ini. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis kualitatif. Ada 5 jenis-jenis kualitatif. Itu yang pertama, kualitatif deskriptif. Yang kedua itu fenomenologi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, studi sejarah. Dan yang kelima itu etnografi. Jadi pada deskriptif penelitian yang saya dapat di sini, deskriptif penelitian atau deskriptif versis, dimana sering juga disebut dengan penelitian taksomik atau taksomik research. Jadi dikatakan demikian karena penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, jadi fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti oleh penelitian. Jadi penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala atau satu fenomena atau kenyataan dari lingkungan sekitar. Yang berikut ada fenomenologi. Jadi fenomenologi di sini adalah sebagai ilmu yang berfokus pada pemahaman atau pengalaman manusia dari sudut pandang kesadaran. Istilah ini berasal dari kata phenomenon yang berarti sesuatu yang tampak. Jadi fenomenologi yang berupaya menggambarkan bagaimana individu mengalami, memahami, dan memberi makna pada fenomena di sekitarnya. Jadi pendekatan ini telah diterapkan tidak hanya dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu sosial dan pendidikan penelitian. Fenomenologi atau pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatifnya yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia atau sosiologi. Pendekatan fenomenologi hampir sama dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik, atau konteks sejarah di mana pengalaman itu terjadi dari berbagai cabang penelitian kualitatif. Berikut kita masuk pada studi kasus. Di sini studi kasus ini studi kasus atau penelitian studi kasus atau case study. Jadi studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial selama 15 tahun lebih, tepatnya
sejak tahun 1993. Seiring dengan semakin populernya penelitian atau studi kasus yang ada, serta banyak pengertian atau penelitian studi yang telah dikemukakan oleh para pakar tentang penelitian studi kasus tersebut. Yang berikut masuk dalam studi sejarah. Jadi penelitian sejarah atau histori ini merupakan salah satu jenis penelitian yang dimana yang diarahkan untuk menggali aspek-aspek kesejarahan dari perspektif kekinian. Jadi penelitian sejarah muncul karena banyaknya peristiwa atau benda-benda purbakala yang merupakan warisan atau peradaban masa lampau yang belum tergali. Jadi penggalian ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta atau realita serta keberlangsungan sebuah peradaban yang boleh jadi dan bermanfaat untuk pengembangan peradaban atau keilmuan masa kini. Jadi penelitian atau sejarah memiliki wilayah atau teritorial kajian yang sangat luas sehingga dimungkinkan untuk diteliti oleh siapa saja yang mau untuk meneliti. Jadi di sini yang memiliki kepedulian atau peduli terhadap bidang ini yang belum terjadi atau maksudnya di sini purbakala ini untuk menggali benda-benda yang harus kita gali di sini. Penelitian ini bersifat historik. Jadi maka penelitian ini tentu mengandung aspek kesejarahan atau kepahlawanan atau keunggulan dan keteladanan. Karena itu penelitian sejarah memiliki misi kesejarahan atau kepahlawanan atau keunggulan dan keteladanan yang ada dapat menjadi pelajaran dari generasi ke generasi atau dari turun temurun begitu. Jadi di sini dari studi sejarah akan menggali benda-benda yang sudah ada pada purbakala dan memiliki warisan. Di sini peneliti akan menggali di mana untuk mengungkapkan fakta yang ada serta kebenaran yang sudah berlangsung pada purbakala, dan di sini akan diungkapkan oleh penelitian tersebut. Dan di sini sangat bermanfaat untuk generasi masa kini yang belum tahu tentang benda-benda yang ada pada masa purbakala. Dan di sini penelitian bertujuan untuk menggali ini untuk mengungkapkan benda-benda tersebut.
kita sebagai pelajar untuk mengetahui benda-benda yang ada. Selanjutnya akan masuk pada etnografi. Jadi penelitian etnografi di sini dikenal sebagai penentu cikal bakal lahirnya antropologi. Jadi selain itu, prinsip dasar dalam penelitian etnografi untuk mengkaji secara alamiah atau individu atau masyarakat yang hidup dalam situasi budaya tertentu. Jadi atas dasar ini dapat menyebabkan penelitian etnografi yang dikenal sebagai naturalistic inquiry. Jadi di sini penelitian etnografi untuk mengkaji alamiah atau situasi yang ada pada budaya tertentu. Dan di sini dapat kita tahu bahwa dari judulnya saja etnografi. Jadi kita dapat mengkaji suatu budaya dalam masyarakat yang ada, dan kita bisa melakukan penelitian dan kita bisa mengkaji dalam apa saja masyarakat itu ada. Dan di sini kita juga melakukan penelitian bersama-sama untuk mengetahui lebih luas lagi, serta pengalaman atau penelitian supaya kita mengetahui lebih luas lagi tentang etnografi tersebut. Berikut kita masuk pada kesimpulan. Jadi fenomenologi di sini menawarkan pendekatan yang mendalam untuk memahami pengalaman individu dengan fokus pada deskripsi dan makna subjektif. Jadi penelitian fenomenologi dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana individu mengalami dan memaknai kehidupan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks penelitian yang ada. Jadi, fenomenologi dapat dipahami sebagai studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran. Hal ini berarti bahwa setiap penelitian yang berupaya untuk menggali cara penampakan suatu objek atau peristiwa melalui peristiwa atau pengalaman sadar atau merupakan dari fenomenologi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam memperoleh pengetahuan yang baru tanpa terjebak dalam prasangka atau dogma. Jadi menurut Brouwer, fenomenologi bukanlah ilmu dalam pengertian tradisional, melainkan suatu metode pemikiran untuk menganalisis dan memahami pengalaman manusia. Dalam penelitian fenomenologi, fokus utamanya bukan pada pengembangan teori atau hipotesis, melainkan pada deskripsi pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman yang dialami oleh subjek tersebut. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.